Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di tangan saya kali ini sudah ada bilahan badik Makassar ya, yang baru saja ini saya dapati dan rencananya akan saya beri gagang dan sarung dan juga aksesoris. Jadi ini saya mendapatkannya kondisinya cuman bilah saja ya. Bukan ada gagang sarungnya tapi rusak, bukan. Memang cuman bilahan. Dan sepertinya badinya ini dibilang tua sekali juga tidak, dibilang baru lahir kemarin juga tidak. Nah, kita ikuti perkembangannya sampai nanti hasil akhirnya. Oke. Ya, saat ini tampak sudah jadi untuk gagang dan sarung ya. Gagang ini model kadaro tapi dibuat agak memanjang, mengimbangi bentuk sarungnya yang juga agak melengkung. Nah, untuk gagang santigi karena warnanya gelap, warnanya kurang gelap, kita warnai tadi ya, diberi pewarna kayu. Dan untuk sekarang juga sudah selesai juga aksesoris kuningannya. Oke. Dan kita lihat ini dia semuanya tampilan keseluruhan. Kondisi belum dirakit atau belum dipasang. Nah, ini dia. Dan sesaat lagi kita simak hasil akhirnya. Ya, dan sekarang tibalah waktunya untuk kita melihat hasil akhir ya, dengan review detail dari body ini. Nah, seperti kita sudah lihat di sekilas tayangan awal bahwa gagangnya menggunakan santigi, sarungnya menggunakan kayu campaga atau cenrana dan bukan yang bari. Nah, untuk konsep bilah ini memang gagangnya kadaro dan agak memanjang. Kemudian sarungnya ini dibuat agak keras melengkungnya ya. Jadi dia mainnya kayak gini ya. Gitu. Model lengkungnya. Ada apa ya? Bentuk kurva atau apa ya? Tarikan bentuk simetrisnya, bukan simetris ya, tapi alurnya ya, alur bentuknya kayak gini. Nah, ini dia. Kemudian secara karakter tampilan luar memang sengaja kita buat konsep yang mencolok ya, betul-betul terkesan semarak, ramai dan cukup menarik perhatian. Nah, ini konsepnya yang diterapkan pada pembangunan body ini. Untuk aksesoris sendiri ini bahannya dari kuningan ya, yang tetap dikerjakan handmade ya, lalu diukir handmade juga, ukir manual. Sekarang kita lompat ke bilahnya langsung. Nah, ini sudah bersih. Di cuplikan awal teman-teman mungkin melihatnya ya masih kotor ya, ini sudah bersih. Nah, visual genggamnya seperti ini kurang lebih. Oke. Panjang bilah sekitar 17 cm kayaknya. Nah, kemudian hal yang menarik pertama kita ke pamor dulu ya. Oke, kalau bentuknya bentuk-bentuk body Makassar. Kemudian untuk bilahnya sendiri, prediksi saya ini belum tua sekali ya, atau masih zaman era-era kerajaan zaman dulu ya, belum. Tapi bukan juga baru lahir kemarin sore. Seperti itu perkiraan saya. Nah, kita lompat ke pamor. Jadi pamor ini dibuat bersusun-susun ya, berlayer-layer, dengan tiap lembaran layernya itu tebal atau tinggi. Jadi layernya tidak banyak dan batas layernya jelas kelihatan ya. Layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6 di atas. Jadi kurang lebih 6 layer. Nah, cuman ya uniknya di sini nih nampak apa ya, ketebalannya tidak jauh beda. Di sini agak kontras ya untuk ketebalannya. Nah, ini keunikan dari baja jepit karena ditempa menyamping sehingga terkadang sisi kiri dan kanan itu tidak bisa betul-betul sama persis. Kemudian dari sisi komposisi bahan yang ini bahan tersendiri dibanding yang sekitarnya. Kemudian di paling bawah ini juga tersendiri. Warnanya agak abu-abu gelap ya. Kalau ini agak terang keperakan. Sama seperti di sini. Ini yang berwarna agak gelap juga, abu-abu gelap. Di bawahnya yang agak menggelap juga ini.
yang dekat pertemuan baja atau mata tajamnya. Jadi konsepnya leko AC, yang biasa disebut leko AC, ya garis-garis lurus dari pangkal ke ujung, yang terdiri dari lapisan-lapisan pamor yang membentuknya. Ada juga beberapa daerah, kalau lembaran-lembarannya ini cukup lebar atau tebal, disebutnya pamor batang AC atau batangnya padi, bukan daunnya, karena masih lebih besar batangnya daripada daunnya. Nah itu penyebutan-penyebutan dari daerah-daerah tertentu ya. Jadi memang keberagaman penyebutan juga itu terjadi di sini. Nah, setelah kita ke pamor, sekarang kita melihat ada tulisan atau ukiran ya, relief, ukiran yang langsung pada badan bilah ini, pamor badi ini, ya, bertuliskan Arab, dan salah satunya yang terbaca dengan sangat jelas pada bagian tengah yaitu lafaz Allahu ya, itu sisi kanan, dan sisi kiri juga ada ya, lafaz Allahu. Oke. Dari pangkal, kita dari kanan dulu ya, dari pangkal ini jelas sampai ke mendekati ujung, kemudian dari sisi kirinya jelas juga. Oke, dari pangkal sampai di ujung. Nah, pembuatan agar ada lafaz timbulnya ini atau tulisan Allahunya ini dan yang lainnya ini timbul seperti ini bukan tempelan ya. Ini dipahat atau diukir ketika bilah ini telah selesai ditempa dan dibentuk. Jadi memang dia lebih timbul di antara yang lain. Jadi kesimpulannya, bilah ini tebalnya sama dengan permukaan tulisan yang diukir. Sekelilingnya itu dipapas, dipahat ya, setelah dibentuk bentuk dasar tulisannya atau calon tulisannya, maka dia lebih rendah dibanding permukaan yang lain, makanya dia terlihat timbul. Dan ini saya rasa membutuhkan waktu yang panjang juga ya untuk diukir manual seperti ini ya. Salah satu analisa juga yang memperkuat bahwa ini bukan tempelan karena setiap tulisan atau lafaz yang ada di dalamnya itu warnanya beda ya, mengikuti bahan dasar di belakangnya. Jadi ini warna abu-abu ya, pada area sini itu ya abu-abu juga. Pada bagian bawah, jadi tulisannya juga warnanya lebih terang juga karena memang bahan di bawahnya itu atau bahan dasarnya bagian yang terang juga, atau warna yang bahan pamor yang berwarna terang juga dibanding yang di atasnya. Kemudian dari bentuk ukirannya atau pahatannya, dia memang disetting posisinya sumbu lurus ya, lurus begini ya. Jadi tidak sengaja diatur supaya muncul di bagian pamor apa, tidak. Memang dibuat sumbu lurus. Oke. Nah, ini dia, jelas ya. Ya, salah satu keunikan juga ya. Dan kemudian sekedar bercerita, saya juga pernah menemukan golok atau parang-parang Makassar yang memiliki ukiran seperti ini. Kombinasi tulisan Arab dan juga tulisan abjad lontara. Oh ya, satu yang saya lupa. Kemudian memiliki ketandaan ya. Ini dia. Ketandaan. Ini. Sepertinya mau dibuat ketandaan siso. Oke, jelas ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya penjelasan singkat kami. Semoga dari apa yang sudah tampil dan apa yang saya ceritakan atau sampaikan dapat menambah wawasan dan juga referensi teman-teman sekalian. Saya Spendur diri, terima kasih dan salam pusaka.